Oh, oke. Titipan dari Mbak Tias. Tinggal Baik, baik. klik aja kali. Baik, betul. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim Masjid Babu Taubah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 718, betul ya? Adapun dalil yang membuktikan bahwa yang dimaksud dengan iman di sini adalah apa yang kami katakan tersebut, bukan sekedar iman yang berarti mengesahkan Allah dan tidak mengakui adanya sekutu-sekutu baginya, serta mengucapkan seikhlas-ikhlasnya kalimat la ilaha illallah. Adalah firman Allah Ta'ala yang ada dalam hadis itu sendiri. Keluarkanlah, dan akhirnya dia memungut segenggam api dan mengeluarkan sejumlah orang yang dulu sama sekali tidak pernah berbuat kebaikan.
Maksudnya tidak pernah berbuat kebaikan selain tauhid semata, yang tidak dibarengi dengan amal kebaikan apapun. Dan pengertian ini juga telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang merupakan tambahan yang disampaikan oleh Ali bin Ma'bad rahimahullah dalam hadis mengenai syafaat, yaitu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku kembali lagi kepada Tuhanku untuk keempat kalinya, aku memujinya dengan pujian-pujian tersebut. Kemudian aku merebahkan diri bersujud kepadanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, maka dikatakanlah kepadaku, hai Muhammad, angkatlah kepalamu dan berkatalah, niscaya perkataanmu didengar. Mintalah, niscaya kamu diberi, dan sampaikan syafaat, niscaya syafaatmu diterima. Maka aku pun berkata, ya Tuhanku, izinkan aku memberi syafaat kepada siapapun yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Allah berfirman, itu bukan hakmu. Atau dia berfirman, itu tidak diserahkan kepadamu, tapi demi kemuliaanku, kebesaranku, keagunganku, dan kekuasaanku, niscaya aku keluarkan siapapun yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Sementara itu Al-Hakim Abu Abdillah At-Tirmidzi menyebutkan dalam Nabadirul Usul dari Muhammad ibn Ka'ab Al-Qurazi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dahi mereka tertulis utaqa'ur rahman, orang-orang yang dimerdekakan Tuhan yang Maha Pengasih. Mereka meminta agar tulisan itu dihapus dari mereka, maka Allah pun menghapusnya. Dan dalam satu riwayat lain, maka Allah mengutus seorang malaikat untuk menghapus tulisan itu dari dahi mereka. Hadis ini akan dibahas lebih lanjut lagi nanti. Kan ada orang yang mengatakan yang dimaksud dengan orang yang selamat pada akhirnya dengan syafaat itu adalah orang yang tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia juga beramal soleh dengan la ilaha illallah itu. Tapi dalil-dalil ini membantah bahwa enggak. Bahkan untuk orang yang hanya mengucap la ilaha illallah, tentu kalau imannya diterima dan itu harus sepenuh hati mengucapkannya, itu selama dia tidak berbuat sesuatu yang membatalkan la ilaha illallah itu, maka dia berhak mendapatkan syafaat untuk pada akhirnya dia masuk surga. Bahkan syafaat itu langsung Allah yang memberikan, asalkan dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Dan ingat, iman itu harus melibatkan hati. Adapun amalan itu penyempurna. Ya, fakta di lapangan kan ada sebagian orang itu bersyahadat, hatinya bersyahadat juga, cuman kelakuannya tidak mencerminkan syahadat. Itu kalau dalam akidah ahlu sunnah itu sudah beriman. Nah, perbuatan itu menyempurnakan, sholat, berbuat baik pada sesama, berakhlak yang mulia, itu menyempurnakan. Tapi yang pokok adalah hati itu. Lisan mengucapkan, tentu bagi yang tidak bisa mengucapkan dengan isyarat menunjukkan bahwa dia telah bersyahadat. Dan yang kedua, hati mengimani apa yang diikrarkan itu. Itu imannya sudah diterima itu. Dan itu menjadikan yang bersangkutan berhak mendapatkan syafaat untuk pada akhirnya masuk surga. Namun begini, bagaimana kalau ada seseorang yang dia sudah bersyahadat, misalnya sejak ketika mau menikah dia bersyahadat karena mu'alaf misalnya. Oke, kalau setelahnya dia mungkin tidak mengamalkan ajaran Islam, tapi selama dia tidak bergeser dari syahadatnya, berhak mendapatkan bagian ini. Lalu bagaimana kalau dia bergeser dari syahadatnya? Maksudnya batal syahadat, seperti maaf murtad, keluar dari Islam misalnya, menyatakan diri kembali ke ajaran agama sebelumnya. Nah, ini beda bab ini. Karena dia telah membatalkan syahadatnya itu sendiri berarti. Dia telah membatalkan la ilaha illallahnya itu.
Makanya harus dibedakan antara mu'allaf yang masuk Islam yang kemudian mau mengamalkan agamanya, berarti dia telah berusaha menyempurnakan imannya. Ada yang mu'allaf masuk Islam kemudian dia tidak bergeser dari la ilaha illallah lahir batinnya, lisan dan hatinya maksud saya, tapi perbuatannya masih belum mencerminkan la ilaha illallah karena dia belum mengamalkan isi kandungan la ilaha illallah, tidak mengamalkan ajaran Islam lah. Tapi dia nggak bergeser, dia nggak mau keluar dari Islam juga. Nah, ada juga orang yang mungkin murtad, itu keluar dari Islam lagi, kembali ke ajaran semula. Nah, yang bermasalah itu, yang kedua bermasalah tapi masih dalam berhak mendapatkan syafaat ini. Tapi yang ketiga, yang murtad keluar dari Islam berarti telah membatalkan la ilaha illallahnya. Atau beberapa aktivitas yang menunjukkan pada batalnya syahadat. Seperti apa? Mencela syariat Islam. Pengalaman saya dari beberapa orang yang saya kenal ketika menikah dengan seorang yang tadinya non-muslim dan masuk Islam itu bermacam-macam. Ada yang dia nggak sholat, dia tidak beribadah kepada Allah sebagaimana ajaran Islam yang ada. Dia bersyahadat tapi sudah, dan dia juga nampaknya juga nggak mau belajar, atau tidak ada kesempatan belajar, atau malu untuk belajar, nggak paham, pokoknya nggak belajar aja ini. Tapi dia kalau anaknya waktunya sholat disuruh sholat, anaknya tapi puasa disuruh puasa anaknya. Artinya dia sering mengingatkan anaknya untuk sholat, tapi dia nggak sholat, tapi dia mendukung istrinya sholat, ya dia mendukung, nggak ada masalah. Dia nggak masalah istrinya berjilbab, walaupun dia sebenarnya lebih setuju kalau istrinya nggak berjilbab misalnya gitu ya. Ya karena latar belakangnya itu. Tapi ada juga yang sampai mencela-cela syariat. Jadi mencela-cela syariat. Jadi dia ngapain sholat segala? Kenapa? Mencela-cela. Mencela. Ini yang begini nih, kalau disengaja dengan kesadaran penuh bahwa dia mencela syariat agama Allah itu bisa murtad tanpa sadar itu. Bisa murtad tanpa sadar. Bahkan kalau kata Imam Syafi'i, kalau sampai sudah mencela syariat agama Allah, terutama mengingkari apa yang wajib atau menghalalkan yang haram dengan sengaja, itu bisa menjadi murtad dengan kesepakatan para ulama. Loh, tapi kan dia belum belajar apa tidak mau belajar? Ya itu beda juga itu. Kalau dia mau belajar tapi belum paham, insya Allah dimaafkan. Karena dalam Islam itu ada namanya al-udhru bil jahli, dimaafkan karena tidak tahu, itu ada. Tapi dengan catatan dia harus mau belajar. Nah ini kesempatan belajar banyak, masjid banyak, musola banyak, majelis taklim banyak, media banyak, sekarang YouTube, Yunah banyak lah, tinggal pilih. Kok masih nggak mau belajar, berarti kan nggak mau. Maka orang seperti ini beda dengan orang yang pertama tadi, yang dimaafkan karena kebodohannya, karena dia sudah berusaha belajar tapi belum nyampe ilmunya gitu aja. Tapi kalau dia tidak mau belajar, itu urusannya beda lagi nanti, karena penglihatan, pendengaran dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Berarti dia bisa menerima konsekuensi, termasuk diantaranya ya batal syahadatnya itu tadi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ngerinya itu aja sih, ngerinya. Ya semua terkembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita semua ini harus waspada dan berusaha ya untuk jangan sampai hati kita itu bergeser dari la ilaha illallah. Karena hati itulah yang menjadi pokok penilaian Allah itu di hati itu. Kalau terkait iman ya, terkait iman itu yang menjadi pokok penilaian Allah itu yang di hati itu sebenarnya. Kalau mengenai ucapan dan perbuatan itu penyempurna saja sebenarnya. Jadi di Al-Quran itu diceritakan tentang orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa, tapi mereka menyembunyikan keimanannya, berarti kan tidak mengikrarkan keimanannya. Tapi mereka ini beriman sebenarnya. Jadi tidak mengikrarkan tapi mereka beriman. Kalau bahasa Al-Qur'annya, dan mereka menyembunyikan imannya. Itu pun oleh Allah diterima imannya. Karena yang pokok itu yang di hati itu, saya ulang. Yang pokok itu yang di hati. Makanya kan Al-Baqillani rahimahullah
salah satu murid Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, itu beliau menyatakan ada 3 bentuk kufur. Ada kufur qauli, ada kufur fi'li, ada kufur i'tiqadi. Kalau kufur qauli, kufur ucapan, ini berdosa, secara umum berdosa gitu ucapan ini, bahkan bisa jadi dosa besar. Akan tetapi tidak sampai membuat pelakunya keluar dari Islam kalau i'tiqadnya tetap kepada Allah masih. Kalau i'tiqadnya masih kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, kufur fi'li, kufur perbuatan. Kalau kufur perbuatan, perbuatannya menunjukkan bahwa dia itu kufur perbuatannya. Itu masih imannya masih selamat. Dia berdosa tetap dan dosa besar karena perbuatannya. Tapi dia masih selamat imannya, asalkan dia tidak bergeser dari la ilaha illallah. Nah, yang bahaya itu kalau sudah yang di iman yang di hati itu yang bergeser. Itu yang bisa batal akidahnya itu. Sambil contoh, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Contoh gini, omongannya. Saya ini hidup saya ditanggung oleh suami saya, misalnya gitu ya. Ibu-ibu ngomong gitu. Ibu-ibu ngomong hidup saya ditanggung oleh suami saya. Omongan itu kalau cuman omongan lisan saja, dalam hati ibu meyakini semuanya Allah. Nah, itu masih aman. Ada yang mengatakan omongan itu sudah dosa karena menganggap mengingkari Allah gitu. Omongannya tapi hatinya tetap nggak bergeser, hatinya tetap sejatinya Allah, semuanya Allah. Itu namanya kufur qauli misalnya. Ini akan beda dengan begini. Ya selama ini sih yang nanggung hidup saya adalah suami saya. Ya semuanya Allah, cuman secara muamalah suami yang nanggung misalnya gitu. Itu masih aman ucapan seperti itu. Tapi kalau sampai mengatakan itu dengan keyakinan misalnya, betul-betul suamilah yang menanggung hidup saya, kalau enggak ada suami bagaimana saya bla bla, dengan keyakinan penuh dan menafikan Allah dalam hati, itu yang rawan sebenarnya itu. Itu yang rawan sebenarnya. Makanya bahasanya orang beriman itu agak panjang dikit sebenarnya itu. Ya sampai detik ini sih nafkah saya ditanggung oleh suami. Ya rizki semuanya Allah, tapi yang nanggung nafkah saya suami saya misalnya gitu. Kan kalau ngomong nafkah itu babnya muamalah, bukan akidah. Tapi kalau ngomong rizki itu babnya apa? Akidah. Itu seperti itu. Nah, demikian juga ketika kemudian dalam perbuatan ada sekelompok fuqara itu cerita ke saya. Saya kan ada Binatu Afa ya. Binatu Afa itu cerita. Kita diundang oleh agama sebelah Ustaz untuk mendapatkan santunan, tapi dengan catatan harus ikut acara ibadah mereka. Jadi kita nggak ikut ibadah, cuma kita suruh datang di acara ibadah mereka. Nanti pulang dapat santunan. Maka datangnya mereka dalam acara satu lingkaran dengan mereka dalam beribadah itu ya secara kasat mata, saya nggak ngomong rincian persoalannya ya. Secara kasat mata itu kufur fi'li, kufur perbuatan. Kufur perbuatan karena mendatangi acara ibadah agama sebelah dalam satu lingkaran dengan agama sebelah. Itu kufur fi'li, kufur perbuatan namanya, kufur perbuatan. Secara zahir ya dosa. Cuman apakah membatalkan akidah? Kembali pada hatinya. Kalau hatinya tetap pada la ilaha illallah, dia ke situ karena pengen sembakonya saja misalnya, ya insya Allah akidahnya masih selamat. Tapi kalau kemudian gara-gara dia terpesona dengan pidatonya tokoh agama sebelah itu, terus kemudian dia membenarkan kebenaran yang menyimpang dari ajaran agama kita, seperti meyakini adanya Tuhan selain Allah misalnya, maka itu telah kufur i'tiqadi, itu yang bahaya sebenarnya. Makanya kan Islam itu membatasi hubungan dengan orang di luar Islam itu satu saja sebenarnya, selama tidak melunturkan keislaman kita. Secara muamalah kita boleh bergaul dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang di luar Islam. Tapi satu,
kriteria, satu hal yang paling pokok, yang prinsip yang nggak boleh itu terjadi pada kita. Kalau kita bergaul dengan mereka, apa itu? Menjadikan agama kita luntur, itu kebersamaan kita luntur. Ketika kemudian kita gaul dengan mereka, mau sholat kita tidak enak, ini udah bermasalah. Tapi selagi kita enjoy mengamalkan agama bersama dengan mereka, dalam arti kita sholat oke, kita puasa ya oke, bahkan kadang mereka mengingatkan kita dan bilang ya oke, tidak ada masalah, itu muamalah. Artinya kita insya Allah nggak akan luntur keislaman kita. Tapi kalau kemudian sampai membuat keislaman kita luntur, disitulah kita harus membuat jarak. Sebenarnya nggak hanya di luar Islam saja, sesama orang Islam pun kalau kita bergaul dengan orang yang dalam tanda kutip tidak baik, itu kita juga harus bisa membatasi diri kalau kita terpengaruh. Kecuali kita mempengaruhi. Ya, bisa dipahami ya. Karena kan orang itu ada yang resesif, ada yang dominan. Kalau panjenengan dominan, justru orang-orang yang dalam tanda kutip tidak baik itu jangan ditinggal. Pepet, pengaruhi gitu. Tapi kalau kita resesif, ada potensi dipengaruhi, justru kita harus menjaga jarak, takutnya kita nanti terpengaruh. Karena resiko yang termasuk berat dalam berhubungan dengan orang yang tidak baik itu adalah kita terbawa untuk menyetujui ketidakbaikannya. Dan yang mengkhawatirkan lagi adalah kita ikut-ikutan membenci kebaikan dan orang yang baik. Itu ngerinya itu. Jadi kalau kita ikut orang yang tidak baik dalam tanda kutip ya, itu ngerinya kita merestui ketidakbaikannya walaupun kita nggak ikut-ikutan. Ngerinya kita merestui itu. Dan yang kedua, kita ikut-ikutan membenci kebaikan dan membenci orang yang baik. Seperti omongan sebagian orang yang tidak sholat misalnya mengatakan, saya tidak sholat tapi kan saya masih baik pada sesama, daripada Pak Haji itu sholat tapi anu. Satu dua kali mungkin kita tidak lama-lama bisa saja kita terpengaruh. Iya percuma juga sholatnya, dia akhirnya ngomong kayak gitu. Sholatnya dibawa-bawa juga akhirnya kan. Ngerinya begitu. Makanya pastikan panjenengan saya kalau bergaul sama orang yang dalam tanda kutip ya tidak baik misalnya, pastikan kita yang dominan, bukan kita yang resesif. Kalau kita resesif, jaga jarak dulu aja deh. Namanya menghajar namanya. Menghajar itu menghindari sementara waktu. Karena kita khawatir, karena merasa diri ini lemah gitu, khawatir terpengaruh. Tidak mengatakan bahwa kita lebih baik dari dia, bukan, tapi lebih kepada karena kita ini masih lemah, tidak cukup kuat, rentan tertular dan seterusnya itu. Itu seperti itu. Justru karena kita merasa diri lemah itu makanya kita menghindari. Kalau kita dominan justru jangan pergi, pepet terus itu supaya dia tidak tidak menjadi buruk itu seperti itu. Saya teringat strateginya Allahyarham Gus Dur itu. Gus Dur itu beberapa misionaris agama sebelah kan dipepet sama beliau itu. Orang yang tidak paham menyangka Gus Dur itu seolah-olah menyetujui sang tokoh-tokoh itu. Padahal di antara hikmah dari beliau mepet para misionaris itu, setiap kali mereka mau menggencarkan misi agama sebelahnya itu, dia menjadi pekewo sama Gus Dur. Itu diantara strateginya Gus Dur. Ya sama dengan ketika Gus Dur ke Bali, itu malah sowan datang ke tokoh-tokoh Bali, bukan ke kantor PWNU Bali, tapi malah sibuk ke tokoh-tokoh Bali. Itu rupanya bagian dari upaya beliau untuk supaya masyarakat Muslim di sana, terutama warga Nahdliyin itu tidak diganggu oleh orang-orang Bali yang mungkin ada potensi diganggu dan seterusnya itu. Itu yang bagian dari strategi itu. Nah, kalau jangan bisa mempengaruhi begitu, monggo silakan. Tapi kalau tidak bisa kalau justru akan dipengaruhi, ya harus jaga jarak. Ngaten nggih. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Sementara itu Al-Hakim Abu Abdillah At-Tirmidzi menyebutkan dalam Nawadirul Usul dari Muhammad ibn Ka'ab Oh tadi udah ini ya? Udah. Sekarang syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum jahannamin.
Selain disebut utaqaur rahman, orang-orang yang dimerdekakan langsung oleh Allah itu juga dikenal dengan jahannamiyin. Jadi orang-orang yang tadinya berada di neraka jahanam. Jadi orang masuk neraka itu ada stempelnya. Orang masuk neraka itu ada apa? Stempelnya, stempel di jidatnya. Stempelnya ada dua macam. Saat di neraka namanya jahannamiyin atau jahannamiyun, penduduk jahanam. Begitu dibebaskan dari neraka, stempelnya utaqaur rahman. Jadi orang yang dinyatakan bebas dari api neraka. Nah, nanti mereka ini ketika masuk surga minta tolong sama Allah agar dihapus stempelnya karena merasa malu. Akhirnya dihapus. Demikian sebagaimana disebutkan oleh Abu Bakar Al-Bazzar rahimahullah dalam musnadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabdanya? Adapun ahli neraka yang merupakan penduduk tetapnya, mereka tidaklah mati di sana dan tidak pula hidup, karena orang ahli neraka di dalam neraka la yamutu fiha wala yahya, hidup tidak, mati juga tidak, antara-antara. Adapun orang-orang yang dikehendaki Allah untuk dikeluarkan, mereka mati terbakar api, kemudian mereka dikeluarkan dari dalam neraka. Orang beriman berarti di neraka mati. Ada yang mengatakan ditidurkan, lalu diceburkan ke sungai kehidupan, kemudian sehingga mereka tidak merasakan siksa selanjutnya, gitu maksudnya ya. Kemudian Allah mengirim kepada mereka air kehidupan, maka mereka pun tumbuhlah seperti tumbuhnya biji pada lumpur yang dibawa aliran air. Dan akhirnya mereka masuk ke surga, dan ahli surga lainnya menyebut mereka jahannamiyin, orang-orang yang berasal dari jahanam. Kemudian mereka memohon kepada Allah Ta'ala, Allah pun menghilangkan sebutan itu dari mereka. Jadi untuk orang yang beriman, kalau merujuk pada riwayat ini, ketika dimasukkan ke dalam neraka mereka mati. Ada yang mengatakan tidak mati tapi ditidurkan sehingga tidak merasa, atau dipingsankan sehingga tidak merasakan dahsyatnya siksa api neraka setelah pertama merasakan itu. Tapi tetap tidak enak. Jangan pernah berpikir, oh berarti engkau tapi tetap tidak enak di neraka itu, tidak enak, tidak usah lah. Semoga Allah masukkan kita semua dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin. Insyaallah, mudah-mudahan. Allah. Menurut riwayat Al-Bukhari rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yakhrujanna qaumun minan nari bi syafaati yusammunal jahannamiyin. Ada satu kaum yang keluar dari neraka setelah tersentuh kobaran apinya, mereka lalu masuk surga. Dan ahli surga lainnya menyebut mereka dengan nama jahannamiyin atau jahannamiyun. Itu. Dan menurut riwayat At-Tirmidzi rahimahullah dari Imran ibn Husain radhiyallahu an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada satu kaum yang keluar dari neraka karena mendapat syafaatku. Mereka disebut jahannamiyin. Kata Tirmidzi, hadisnya ini hasan. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatku adalah untuk orang-orang yang berdosa besar di antara umatku. Syafaati li ahli kabair min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar di kalangan umatku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Dosa besar itu berhak mendapatkan syafaat masih dari Nabi kita Muhammad SAW, kecuali syirik barangkali, kalau enggak tobat. Syirik besar ya, kecuali syirik besar kalau enggak tobat.
Karena untuk syirik ini memang urusannya langsung dengan Allah. Dan syirik besar itu potensial menggeser orang dari la ilaha illallah. Jadi syirik besar itu potensi menggeser orang dari la ilaha illallah. Ngati-ngati mawon. Pokoknya kita harus ingat-ingat hal-hal yang bisa merusak syahadat kita itu. Di antaranya ya syirik besar, murtad keluar dari Islam, termasuk juga kufur akan ayat-ayat Allah, itu hati-hati. Kufur akan ayat-ayat Allah itu ya tidak percaya pada informasi dari Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Termasuk diantaranya lagi adalah dengan sengaja menghalalkan apa yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan apa yang nyata-nyata dihalalkan oleh Allah dengan sengaja. Itu hati-hati, jangan serampangan. Ngerinya preset la ilaha illallahnya. Makanya jangan meremehkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan meremehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan la ilaha illallah itu intinya satu, isbat Allah, menafikan makhluk itu sebenarnya. Jadi inti dari la ilaha illallah itu sebenarnya isbat Allah, mengisbat Allah, menafikan makhluk, menetapkan Allah dan menafikan makhluk, peran makhluk. Kalau dipanjangkan makna la ilaha illallah itu kan sangat luas sekali. Tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah bukan Tuhan. Kalau mau kita teruskan, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa kecuali Allah. Jadi selain Allah berarti nggak bisa. Kok bisa Ustadz? Bukan bisa, dibisakan. Nah, jadi makhluk itu bukan bisa, tapi dibisakan. Makhluk itu bukan ada, tapi diadakan. Orang bilang kita ini hebat, bukan hebat, dihebatkan. Jadi kita ini bukan hebat, tapi dihebatkan. Allahu Akbar. Oh, lanjut. Dan menurut riwayat At-Tirmidzi dari Imam sudah ini. Dan diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu an. Dia berkata, sudah tadi ya. Hadis ini telah diriwayatkan pula oleh Abu Dawud At-Tayalisi rahimahullah dan Ibnu Majah rahimahullah. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatku adalah untuk orang-orang yang berdosa besar di antara umatku. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Hadisnya sahih juga. At-Tayalisi menambahkan berkat, berarti kalau selain syirik besar, murtad, kufur akan ayat-ayat Allah, karena ini jenis dosa yang sangat berbahaya bagi akidah karena bisa membatalkan akidah. Dan sependek yang saya ketahui menuntut pelakunya untuk tobat secara langsung kepada Allah. Karena kalau sampai mati dia tidak bertobat, bisa berlaku An-Nisa ayat 116 dan An-Nisa ayat 116 dan ayat 48, di mana dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah itu. Kalau masih hidup diampuni oleh Allah, berdalil pada Al-Furqan ayat 68, 69, 70 itu. Berarti dosa besar yang lain apa? Misalnya ya selain dari itu semua. Selain dari semua itu ya, zina, membunuh dan yang lain-lain. Dan ini perlu dipahami oleh kita semua supaya kita ini ngerti bahwa tetap seluas apapun syafaat yang Allah izinkan untuk Nabi kita Muhammad SAW itu tetap ada batasnya gitu. Kecuali Allah itu nggak ada yang bisa batasi kalau Allah itu.
Makanya kan ada di hadis yang kita baca tadi kan ada wilayah di mana kata Allah berfirman sama nabinya, ini bukan kewenanganmu wahai nabi, ini kewenanganku. Nah, jadi nabi itu tetap dibatasi. Nabi itu karena beliau makhluk. Sebetapapun beliau sangat mulia kedudukannya di sisi Allah, tapi beliau tetap dibatasi oleh Allah supaya tidak dituhankan juga kan. Nah, dan Allah membatasi dengan mengatakan di hadis yang kita baca pertama tadi, yaitu ini kewenanganku bukan kewenanganmu, ini wilayahku bukan wilayahmu, wes iku urusanku bukan urusanmu. Bisa dipahami maksudnya ya? Itu seperti itu. Makanya saya ulang, hati-hati jangan sampai berbuat dosa yang bisa membatalkan la ilaha illallah kita gitu aja. Yang dapat merusak la ilaha illallah kita. Syirik besar, napa malih? Murtad, napa malih? Kufur akan ayat-ayat Allah. Ngati-ngati. Kalau yang lain masih ada potensi untuk bisa diselamatkan dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Tapi dosa besar itu secara umum sebenarnya tetap menuntut pelakunya masuk neraka sebenarnya. Walaupun akhirnya mendapatkan ampunan. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Contoh gini misalnya. Ada orang misalnya sudahlah enggak sholat, pelit juga misalnya. Itu nas Al-Qur'annya kan jelas. Ma salakakum fi saqar. Apa yang buat kamu masuk neraka saqar? Kata Qur'annya kan gitu. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Dulu saya tidak sholat dan tidak peduli memberi makan orang miskin. Artinya untuk dua jenis dosa ini itu nerakanya pasti kalau dia nggak tobat loh ya. Kalau dia nggak tobat. Bahwa setelah dia meninggal dia punya anak-anak soleh yang mendoakannya, punya sedekah jariyah itu hanya sebatas meringankan, tapi tidak bisa menyelamatkan karena tetap harus masuk neraka dulu. Kalau menurut teori itu gitu, kalau menurut informasi yang ada itu gitu. Bahwa pada akhirnya dia selamat, iya, tapi kan masuk neraka dulu tetap kan tidak enak. Bisa dipahami ya maksudnya. Jadi bahwa akhirnya selamat, tapi kan tetap masuk neraka dulu, itu tidak enak, itu tetap tidak enak itu. Jadi bagaimanapun juga tetap kita harus berusaha untuk sholat dengan baik dan benar, berbuat baik pada sesama dengan baik dan benar. Bahwa ada kurang-kurangnya insya Allah diampuni. Yang begini-begini insya Allah bisa selamat. Atau yang Allah nyatakan celaka, misalnya orang yang Allah bilang ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Itu menunjukkan buruk hubungannya kepada Allah dan sesama. Kepada sesama itu membentak anak yatim, gak peduli membantu orang-orang miskin. Udah begitu sholatnya riak lagi. Sholat sih dia tapi riak. Ini kan bermasalah. Allah. Nah yang begini-begini ini kalau gak tobat semasa hidupnya, walaupun dia punya anak yang soleh yang mendoakannya, punya sedekah jariyah, mungkin tuh mengikis dosanya, tapi tidak sampai menyelamatkannya dari neraka sama sekali. Ada kemungkinan dia masih merasakan siksa itu, walaupun mungkin akhirnya selamat gitu. Pokoknya nggak fatal, kemungkinan masih selamat gitu aja. Artinya tetap tidak enak kan, masuk neraka tetap tidak enak gitu maksudnya gitu. Nah, terus kalau gitu gimana? Ya monggo, mumpung kita masih hidup, berusaha agar bagaimana kemudian kita ini baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama. Saya ulang bahwa ada kurang-kurangnya, semoga Allah ampuni. Yang begini-begini insya Allah selamat lah insya Allah. Demikian juga ketika Allah menyatakan wailul likulli humazatil lumazah misalnya. Celakalah orang yang suka mencela itu, menghina, baik dengan verbal kata-kata maupun dengan ekspresi. Humazah, lumazah itu mencela secara verbal maupun secara ekspresi. Kok bisa Ustadz orang ini dikatakan celaka? Kalau sampai meninggalnya nggak tobat loh ya. Walaupun saya ulang tadi dia punya anak soleh yang mendoakan, punya sedekah jar macam-macam. Karena Allah menyatakan dia celaka, ini mesti ini mampir neraka dhisik. Kalau nggak tobat.
Kenapa begitu? Karena ini dosa yang buat dia celaka. Kaitannya tentang orang-orang yang bangkrut. Hadisnya Sahih Muslim. Siapa orang yang bangkrut kata Nabi? Orang yang tidak ada dinar dan dirham ya Rasulullah. Bukan kata Nabi, bukan. Siapa ya Rasulullah? Orang yang bangkrut adalah orang yang datang nanti di hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, pahala hajinya, pahala puasanya. Tapi semasa hidup dia suka mencaci ini, memaki ini, menghina ini, merendahkan ini. Itu di hadisnya ukamakal. Maka nanti orang-orang yang dihina itu, karena dia udah tobat kan, dipanggil semua itu untuk menuntut dia itu. Sampai akhirnya dia bangkrut, tidak punya kebaikan sama sekali, dosanya malah tambah banyak gara-gara tekor. Nah, informasi begini mesti kita perhatikan ini. Terus solusi dasarnya bagaimana? Saat tobat, minta ampun pada Allah. Solusi dasarnya adalah taubat, minta ampun kepada Allah mumpung kita masih hidup. Ya pertama tadi tetap ngati-ngati, memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Yang kedua apa tadi? Taubat, minta ampun kepada Allah. Ustaz, kan taubat itu kalau hubungannya dengan sesama, kan banyak orang-orang yang kepada mereka kita telah banyak berbuat zalim yang mungkin orangnya udah enggak jelas di mana rimbanya. Sebagian sudah meninggal dunia. Bagaimana Ustaz? Ini yang sering saya sampaikan di sini. Ini saya ulang-ulang supaya tambah ingat saja. Di samping kita menyesal, komitmen tidak mengulangi lagi dan konkret meninggalkan perbuatan maksiat yang dimaksudnya. Ada tambahan apa? Meminta maaf kepada sesama. Kalau orangnya nggak ada gimana? Mintakan ampun kepada Allah untuk yang bersangkutan. Makanya kan ada istighfar begini. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa hamba, kedua orang tua hamba dan orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban minta maaf. Itu kalau bahasa Arabnya astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Kalau enggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa hamba, kedua orang tua hamba dan orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban minta maaf. Itu Imam Ghazali yang membuat istighfarnya dalam kitab Minhajul Abidin, saya baca itu. Redaksinya seperti itu. Kita terserah bahasa saja juga nggak ada masalah. Intinya kita mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini itu sudah cukup. Tapi kalau ada hak yang diambil bagaimana? Kembalikan. Kalau orangnya nggak ada juga gimana? Nah, saya contohkan dulu makan kerupuk 3 di kantin bayar 2. Nyolong jambu tetangga. Tetangganya udah nggak jelas di mana rimbanya sekarang. Gimana terus? Ya sudah. Sedekah atas nama dia kata Imam Al-Qurtubi, kata Ibnu Taimiyah juga. Sedekah atas nama yang bersangkutan. Kalau saya sering bilang ke jamaah, kesini juga sering saya bilang di sini juga, semuanya gini. Dalam hati niatkan si Allah, pokoknya sebagian sedekah hamba, semoga pahalanya untuk orang-orang yang kepada mereka hamba ada kewajiban mengembalikan hak. Niatkan gitu aja. Pokoknya ya Allah, sebagian sedekah hamba niatkan untuk orang-orang yang kepada mereka hamba ada kewajiban mengembalikan hak. Kan kita tidak tahu sengaja atau tidak, mungkin sewaktu SMA dulu pinjam punya teman tidak dikembalikan, lupa atau apa macam-macam. Itu untuk mengantisipasi. Dan satu lagi, ini hadisnya, untungnya hadisnya sahih ini. Hadisnya Bukhari diantaranya. Ini hadisnya sangat menghibur sekali ini hadis ini. Hadisnya Bukhari. Di antaranya tentang seseorang yang telah membunuh 100 orang itu. Masih ingat tadi saya? Ada orang yang telah membunuh berapa? 100 orang. Dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang dibunuh pendeta itu loh, yang terakhir itu yang dibunuh kan kiainya mereka gitu. Terus dia tobat minta ampun pada Allah. Kata pendeta yang terakhir yang dia datangi itu, dia bilang, kalau kamu tobat dengan sungguh-sungguh, kamu harus pergi dari kampung di mana kamu nggak baik. Pergi ke kampung di mana di situ banyak orang-orang yang baik supaya kamu itu jadi orang baik. Maka dia hijrah. Dalam perjalanan hijrah itu dia mati kan. Ini baru tobat, belum sempat minta maaf ke 100 orang yang dia bunuh, ke 100 keluarga orang yang dia bunuh. Tadi dia tobat gitu. Dalam perjalanan hijrah dia mati. Itu malaikat rahmat dengan malaikat adab rebutan. Kata malaikat adab, ini bagian saya, karena dia belum beramal soleh. Dia dosanya banyak dan belum beramal soleh orang ini. Kata malaikat rahmat, ini bagian saya karena dia udah tobat.
Maka di hadis itu dikatakan ukur jarak antara tempat di mana dia berbuat maksiat dan di mana dia akan berbuat lebih baik. Ukur tempatnya. Anda tahu dalam hadis itu dikatakan apa dalam hadis itu? Hadisnya Bukhari atau Kamakan. Allah geser jenazahnya sejengkal lebih dekat. Saking pengennya Allah hamba ini diampuni. Karena Allah itu hobinya memaafkan. Allah itu hobinya memaafkan. Maka Allah geser jenazahnya itu sejengkal lebih dekat ke arah tempat di mana dia akan berubah lebih baik. Maka di hadis itu orang ini dirahmati. Nah, ini hadis ini sangat menghibur ini. Asal kita tobat dengan sungguh-sungguh, mumpung kita masih hidup ini, dengan cara tadi mintakan ampun kepada Allah untuk mereka-mereka yang kita pernah berbuat salah. Kita nggak hafal siapa namanya, pada mereka yang hamba ada kewajiban minta maaf ya Allah. Terus ketika kita sedekah dalam hati kita niatkan, pokoknya setiap sedekah hamba ya Allah, sebagiannya pahalanya untuk orang-orang yang kepada mereka hamba ada kewajiban mengembalikan hak. Nah, dengan kesungguhan itu mudah-mudahan nanti semua dosa kita di masa lalu terkait dengan hakul adami dan hakullah beres, mudah-mudahan. Amin insyaallah. Mudah-mudahan. Ini mumpung kita masih hidup. Karena kalau nyawa dari kerongkongan terlambat nanti. Walaupun kata Imam Al-Qurtubi untuk orang beriman, walaupun nyawa masih di kerongkongan itu masih tetap berlaku. Yang dimaksud dalam ayat atau hadis berkaitan tentang nyawa udah di kerongkongan itu terlambat, itu kalau ada orang kafir mau beriman maksudnya. Tapi kan tetap aja walaupun misalnya kita tetap aja kan kalau memang ada kesempatan sekarang, kenapa nunggu nanti pas mau mati? Ngerinya terlambat sudah mati gitu aja. Kalau sudah mati kan udah nggak ada manfaatnya lagi untuk kita, kecuali doa dari orang-orang yang masih hidup. Itu seperti itu. Allah, itu hadis Sahih Bukhari itu sangat menghibur ini. Untungnya hadisnya sahih. Tapi jangan meremehkan juga ya. Tenang, tak dolim sekarang nanti tobat. Beda itu nanti urusannya. Ngerinya pas dolim mati. Naudzubillah min syarri dzalik. Dan kata Abi Dawud atau Yalisi pula hadis ini telah diceritakan juga kepada kami oleh Muhammad ibn Sabit rahimahullah dan Ja'far ibn Muhammad rahmatullah alaih dan ayahnya dari Jabir radhiyallahu an. Abul Hasan Ad-Daruqutni rahmatullah alaih menuturkan dari Abu Umamah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang mau nanya dulu deh, takutnya ada pertanyaan. Kalau enggak ada saya teruskan. Monggo silakan kalau ada. Kalau ada. 721 Abul Hasan Ad-Daruqutni. Monggo kalau ada. Kalau enggak ada saya teruskan. Monggo. Monggo Bu. Monggo, banyak juga enggak apa-apa. Untuk perintah kita menjauhi orang yang membuat zalim terus menuju ke yang lebih baik tadi. Untuk muamalahnya gimana Pak Ustaz? Misalnya ini ada teman yang kalau saya dekat sama dia orangnya cenderung mengeluh, cenderung ngomongin orang gitu. Itu apa guidance sebaiknya gimana gitu Pak Ustaz? Apa memang benar kita menjauhi orang itu karena ya itu tadi kita nggak bisa mengukur kita dominan atau enggak, takutnya kita resesif dan bawa gitu. Nah, dengan menjauhi dia itu kan seperti memutus silaturahmi gitu Pak Ustaz, seolah-olah. Bagus. Seperti apa? Saya tadi sampaikan di sini bahwa ada istilah menghajar. Menghajar itu bahasa Arabnya terjemahnya pergi menghindari gitu. Pergi menghindari. Prakteknya itu gini, kalau saya sering bilang ke jamaah gini Bu, menghajar itu jangan niat memutus, sebatas menjaga jarak pertemuan atau mengurangi intensitas pertemuan, karena kita perlu menjaga sehatnya mentalitas kita gitu. Jadi kita tidak boleh menghindari karena kita merasa lebih baik dari dia, nggak boleh, karena bagaimana juga merasa lebih baik itu juga nggak benar. Tapi kita harus punya
perasaan lebih kepada gini, saya merasa saya ini lemah masih, saya ini masih rentan, sehingga kalau saya dekat dengan orang yang cenderung dalam tanda kutip tadi ya kurang baik itu atau mengeluh atau apa itu, saya rawan tertular gitu lah istilahnya. Jadi lebih kepada mengurangi intensitas pertemuan, lebih kepada menjaga jarak pertemuan, jadi bukan memutus. Saya sering pesan ke jamaah itu ya kalau ketemu tetap biasa aja, tetap kata Mbak ya biasa. Cuman mungkin intensitas pertemuannya kita kurangi, terus kedekatannya mungkin kita kurangi. Di pada hal tertentu mungkin perlu kita hindari juga, bisa jadi. Makanya pandai-pandailah kita menjaga jarak untuk atau menjaga intensitas pertemuan itu lebih kepada karena untuk menjaga kesehatan mental kita, kesehatan hati kita, rohani kita. Itu aja sih Bu sebenarnya itu. Kalau itu jadi ide saya kalau saya. Nggih. Dan beliau itu merasa dijauhi gitu, jangan komplain gitu ke teman yang lain. Dijauhi sama dia, padahal saya ngerasa wah nggak bisa nih karena saya jadi ngeluh harus ngerasa nih itu Pak Ustadz ngomongin orangnya. Nah jadi tapi akhirnya saya butet istilahnya jadi udahlah dia mau ngomong apa udahlah, tapi memang ya masih baik. Tapi karena dulunya itu memang akrab banget, jadi kelihatannya ya memang kayak kelihatan menjauh. Ya biar enggak apa-apa, biar dia ngerasa kalau dia mau merasa itu. Jadi justru nggak apa-apa biar dia ngerasa. Justru kalau dia ngerasa itu bagus. Mudah-mudahan dia mau introspeksi diri gitu. Kalau enggak ya wis. Saya kadang sama sih Bu. Kalau saya juga gitu. Sampai istri kadang negur, "Mas, ojo ngono nanti sampean dikira enggak suka sama dia." Emang saya enggak suka kok. Saya bilang gitu. Artinya enggak suka sama perbuatannya gitu. Kalau orangnya sih saya tetap doakan semoga dapat hidayah. Tapi terhadap sikapnya kadang saya memang enggak suka. Kalau makanya saya sering tadi ketika istri ngomong, "Mas, ojo ngono kok sama-sama dikira marah sama." Emang saya marah sama dia, Pak. Ya, emang saya marah. Tapi saya tetap punya prinsip ya tadi, kalau dia bisa butuh bantuan tetap kita bantu. Kalau ketemu ya dia tetap baik. Tetap saya anggap saudara sesama muslim. Ya sudah kita doakan tetap baik. Iya, tetap iya. Jadi kita enggak niat mutus. Saya juga enggak pernah niat mutus, cuman menjaga jarak. Karena saya butuh kesehatan mental saya juga. Saya butuh kesehatan batin saya juga. Ngoten nggih? Saya takut salah langkah aja. Nggih. Gimana ya pembenaran? Nggih. Boten. Itu sudah benar jenengan. Cuman tadi niatnya jangan niat mutus. Niatnya menghindari kemungkinan hal yang tidak baik yang bisa muncul kalau kita ketemu, itu aja. Mengurangi intensitasnya, betul. Menjaga jarak. Kalau dia merasa bagus, mudah-mudahan dia berubah. Kalau dia enggak berubah ya berarti memang ya sudah. Ya. Justru memang di antara hikmah menghajar itu supaya dia merasa. Tapi kayaknya dia enggak berubah deh. Oh ya sudah repot ya sudah. Ya berarti dia sudah tidak patut ya, untuk dengan komunitas yang lain tuh saya lihat masih. Iya, ya sudah lah. Ya sudah ya. Nggih. Saya doakan ya. Iya, orang dia ngomong apa terserah. Dia style budek bener, style budek. Iya, orang mau ngomong apa. Monggo yang lain silakan. Kalau ada monggo yang lain. Oh jelas semua ya. Enggak, betul. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oh enggak ada, jelas semua nggih. Kalau jelas semua saya teruskan berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Abul Hasan Ad-Daruqutni rahmatullah alaih menuturkan dari Abu Umamah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, aku untuk umatku yang jahat." Mereka berkata, "Lalu bagaimana engkau dengan umat yang baik-baik?" Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adapun umat yang baik-baik mereka masuk surga dengan amal-amal mereka. Adapun yang jahat mereka masuk surga dengan syafaatku." Saya ulang, tentu semua ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, hadis ini sangat menghibur Bu ya. Jadi kalau ada orang yang enggak baik, dia ada potensi mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibu-ibu sekalian, kita tetap harus waspada.
Walaupun ini berita gembira ya, tapi kita harus waspada. Bukan suudzon kepada Allah, waspada terkait dengan diri kita saja. Karena ingat, ada beberapa tindak kejahatan yang Nabi itu mengancam dengan ancaman laisa minni laisa minna. Tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami. Ibu mungkin pernah baca hadis tentang tidak termasuk golonganku yang fanatik buta misalnya. Yang mengajak orang untuk fanatik buta misalnya. Jadi tidak termasuk golonganku yang tua tidak menghormati, tidak menyayangi yang lebih muda, yang muda tidak menghormati yang lebih tua misalnya. Dulu pernah kita bahas itu hadis tentang laisa minni laisa minna, tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami. Sebagian para pensyarah hadis mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis laisa minni laisa minna, tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami itu apa? Untuk jenis dosa itu ketika diperkarakan oleh Allah, Nabi enggak mau belain. Saya ulang Bu ya, untuk jenis dosa-dosa itu seperti dosa fanatik buta, seperti dosa merusak hubungan suami istri, takhbib namanya, seperti dosa yang tua tidak menyayangi yang muda tidak menghormati yang lebih tua misalnya, seperti dan macam-macam lah. Orang yang suka menipu kaum muslimin itu untuk jenis dosa-dosa itu Nabi ketika dosa itu diperkarakan oleh Allah, Nabi tidak mau membela. Itu diantara penjelasan para pensyarah hadis. Nah, kalau Nabi nggak belain, sementara kita berperkara dengan Allah, kira-kira apa yang terjadi? Itu yang saya bilang tadi Bu. Kalaupun dia dengan iman nanti mendapatkan syafaat, tapi kan tetap masuk neraka dulu gitu loh maksudnya. Bisa dimengerti ya. Jadi dihitung dari manapun kita tetap harus berusaha menjadi orang baik. Gitu aja. Baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama. Bahwa nanti syafaat Nabi bekerja itu kan setelah masuk neraka kalau untuk orang yang jahat seperti itu. Karena ingat tadi ada beberapa perbuatan dosa yang bahkan Nabi nggak mau belain dia saat dia berperkara dengan Allah. Untuk jenis-jenis tertentu yang Nabi udah ngasih tahu kita tentang ancamannya tidak dianggap dari golongan beliau, tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami. Yang ada buahnya itu, diantaranya itu tadi, tidak termasuk golonganku yang membenci sunnahku. Siapa yang membenci sunnahku tidak termasuk dalam kategori golonganku. Terus yang fanatik buta, mengajak orang untuk fanatik buta. Terus kemudian merusak hubungan suami istri tadi. Terus merusak hubungan antara majikan dengan karyawannya, itu juga termasuk itu. Kalau ada orang memprovokasi antara majikan sama pembantunya itu kan masuk. Itu. Ada lagi yang Nabi mengancam tidak akan membela atau tidak masuk golongan beliau orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Ada sebagian orang anak muda itu sama orang tua songong. Orang tua enggak ada sayang-sayangnya sama yang lebih muda itu ya ada. Itu Nabi nggak suka, sampai Nabi menyatakan untuk perkara-perkara yang itu Nabi nggak mau belain. Dan nanti ketika dia berperkara dengan Allah, Nabi tidak mau mengadvokasi, tidak mau membela. Urusannya kalau Nabi nggak mau bela pasti masuk neraka urusan. Nah, kalau masuk neraka, walaupun akhirnya dapat syafaat karena la ilaha illallah, tapi kan tetap masuk neraka dulu, dan itu tidak enak. Makanya saya ulang sebisa mungkin kita ini tetap berusaha menjadi orang baik. Baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama dalam hal ini. Allahu Akbar. Lanjut. Nggih, monggo. Fanatik butanya seperti apa? Bagus. Saya minta tolong dibaca untuk terjemahan surah Ar-Rum. Ada yang buka? Ar-Rum ayat 3 surah ke-30 ayat 31 Ar-Rum ayat 30 31. Monggo baca terjemahannya.